Abraham Lincoln. Jadi dia dikenal menjadi salah satu emansipator yang paling hebat karena ia berperan besar pada waktu itu memberantas perbudakan di Amerika. Kalau dilihat dari sejarah, dia hidup dari keluarga yang sangat-sangat sederhana. Dia tidak dilahirkan dari keluarga yang kaya ataupun ternama. Dia pun bukan seorang pahlawan perang, tetapi dia dapat menjadi seorang presiden atau pemimpin dan memimpin negara besar pada waktu itu Amerika dan melewati masa yang tersuram pada waktu itu dalam sejarah. Dan Abraham Lincoln juga terkenal menjadi sosok pribadi yang mendapatkan julukan Anes AB karena sifatnya yang jujur sebagai seorang pemimpin. Dan memang benar, meskipun orang itu sudah tidak ada, sudah meninggal, tetapi karakter itu akan selalu dikenang, akan selalu diingat, sampai hari ini. Ya, itu Pak Freddy. Masih di mute, Om. Masih di mute. Ya, tepuk tangan untuk Lemuel. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Ya. Ya, Abraham Lincoln memang seseorang yang fenomenal, ya. Tadi Lemuel jelaskan bagus ya tentang Abraham Lincoln. Kalau kalian baca di historinya dia tentang Abraham Lincoln itu, dia pernah berbisnis gagal tahun 1831, kalah pemilihan legislatif tahun 1832, kemudian gagal lagi dalam bisnis 1833. Orang yang sering gagal tapi tidak menyerah itu karakter yang hebat. Orang yang tidak menyerah itu karakternya hebat. 1834 dia terpilih, tadi tertolak, dia terpilih. 1835 orang yang dikasih meninggal. 1836 dia kena gangguan syaraf. 1838 kalah dalam pemilihan. 1840 kalah dalam pemilihan, tapi tidak pernah menyerah. Sampai akhirnya 1860 dia terpilih menjadi presiden ke-16 Amerika. Hebat. Contoh yang luar biasa, teman-teman, dalam karakter building ini penting. Pembangunan karakter kita dimulai dari tidak pernah menyerah, bukan tidak pernah gagal. Ya, kegagalan itu adalah awal keberhasilan. Banyak orang berkata semacam itu. Ini yang bisa dilihat dari seorang yang bernama Abraham Lincoln. Bagaimana ketika dia menghadapi masalah, problem, dia tidak menyerah, tapi dia terus berjalan dalam hal-hal yang akhirnya menjadi presiden. Ya. Next, dua, Naomi, silakan. Ya, baik Om dan teman-teman sekalian. Di sini saya membawakan satu tokoh yang tidak asing buat kita, yaitu Raden Ajeng Kartini. Kita kenal Raden Ajeng Kartini adalah satu tokoh sosok emansipasi wanita. Beliau menjunjung tinggi martabat wanita yang tadinya wanita itu dikenal dengan 3M, maca, mana, maca. Maca itu wanita ya kerjaannya dandan. Nah, selain dandan, wanita itu juga mana, artinya melahirkan. Terus juga wanita itu masak. Jadi kodrat wanita itu 3M dulunya. Setelah R.A. Kartini mencetuskan satu keberanian, yaitu mengangkat derajat wanita dengan emansipasi wanita, sehingga wanita boleh bersekolah, wanita boleh derajatnya diangkat menjadi sama seperti pria. Tidak berarti ketika wanita sama seperti pria, tidak berarti wanita tersebut mendahului pria, tidak ya, tetapi wanita tetap ada di bawah otoritas laki-laki, tetapi tidak terus-menerus rendah derajatnya. Nah, dengan adanya R.A. Kartini ini memiliki satu karakter keberanian untuk mencoba sesuatu hal yang baru, kita tahu setelah emansipasi wanita ini dikumandangkan, martabat wanita menjadi naik, tidak 3M seperti yang saya katakan tadi. Nah, di sini saya menarik kesimpulan bahwa sesuatu hal yang itu tidak selamanya buruk.
Dengan kita memiliki satu keberanian, satu langkah untuk kita mau mencoba, kita bisa membuktikan bahwa 3M ini tidak selamanya terus-terusan harus terjadi. Ya memang kodratnya 3M ini, tetapi dengan adanya emansipasi wanita yang dikumandangkan oleh RA Kartini, derajat wanita boleh lebih naik dari sebelumnya dan kita boleh bersekolah seperti yang saat ini kita lakukan. Seperti ini Om, terima kasih. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Naomi. Ya, bagus sekali. Karakter Raden Ajeng Kartini sampai sekarang orang kenal. Ya, tahu ya sekarang ya, karakter itu memang tidak bisa terkubur. Ya, kita belajar lagi. Yosep, silakan Yosep. Oke, baik Om. Kalau yang saya catat itu saya dari tokoh Alkitab Om. Ya, silakan. Itu tidak asing lagi yaitu Abraham. Ya. Kenapa Abraham saya mengambil? Karena saya belajar dari ketaatan Abraham. Ketika Abraham dipanggil oleh Tuhan untuk pergi dari kampung halamannya, dia selalu dia taat tanpa memikirkan ke depannya harus gimana gitu. Coba kalau saya yang dipanggil Tuhan, saya masih pikir-pikir kalau tujuannya belum pasti. Saya sebagai manusia, jujur secara manusia ya masih mikir apakah benar ini harus ke sana gitu loh. Gitu sih Om yang saya dapatkan. Oke. Pokoknya Abraham. Kalau kamu lihat Abraham, karakter apa yang bisa kamu ambil? Ketaatan dia. Ketaatannya dia. Bisa ketaatan, bisa kamu daratkan lagi kata-katanya? Ketundukan. Penundukan dia akan kata-kata Allah, dia yang selalu lakukan gitu ya. Jadi mungkin karakternya melakukan hal yang tepat di hadapan Allah, ya. Melakukan hal yang tepat di hadapan Allah yaitu ketaatan tadi. Oke, setuju. Nelsia, silakan Nelsia. Om, nggak apa-apa kan kalau orang-orang di sekeliling kita? Oh, boleh, silakan. Ya, jadi saya mengambil tokoh di mana anak gembala di gereja saya yang dulu merupakan juga alumni STT yang sekarang menjadi youth pastor saya. Nah, di situ saya belajar bahwa dulu itu dia memiliki karakter yang kurang baik sebelum dia memutuskan untuk mengikuti Tuhan dan menjadikan dirinya sebagai hamba Tuhan. Kemudian ketika dia memutuskan untuk mengikuti Tuhan dan mulai terjun dalam pelayanan, dia kemudian mendapat karakter yang baik, di mana dia bisa berubah dari karakter buruk yang sebelumnya, dan sekarang bisa dibilang bahwa dia melayani dan memberitakan kebenaran firman itu dengan sangat luar biasa. Namun bukan dari pencapaiannya, tapi saya melihat bahwa di karakternya itu ketika dia mampu untuk menjadi satu teladan, dia kemudian banyak orang kemudian menjatuhkan dia, lalu dia tidak mengambil respon untuk membalas orang-orang yang kemudian menjatuhkan dia, karena pelayanannya itu banyak membantu orang-orang yang tidak mampu. Nah, dari situ dia kemudian memilih untuk mendoakan orang-orang yang kemudian menjatuhkannya. Nah, setelah itu banyak kesaksian yang dia dapatkan bahwa dia belajar untuk tidak meresponi orang-orang yang menjatuhkan dia, tetapi dia memilih untuk mendoakan. Nah, dari situ saya bisa melihat bahwa karakternya itu sangat bisa menjadi teladan bagi kita dalam khususnya melayani Tuhan, walaupun banyak orang ingin menjatuhkan kita, tetapi dari ketaatannya dia, dari hubungannya dengan Tuhan, dia bisa menjadi satu pribadi yang banyak memberkati orang lain. Contohnya dia bisa membantu orang lain mendirikan masjid, gereja-gereja, orang-orang yang tidak mampu. Demikian Pak, terima kasih. Oke, tepuk tangan. Ya, Juti, silakan Juti. Oke, salam Pak. Salah satu tokoh yang saya ambil itu dari Alkitab Pak, itu Nabi Nuh Pak. Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah satu tokoh Alkitab yang mempunyai keretanya, yaitu hidup bergaul dengan Allah. Ya, Nuh adalah orang yang benar
di hadapan Allah dan dia hidup bergaul dengan Allah walaupun di tengah-tengah dunia yang pada masa itu dengan kejahatan. Kalau kita lihat di dalam Kejadian 6 ayat 9 berkata, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang seusamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nah, di sini keretanya Nuh ada dia tuh hidup benar dan juga bergaul dengan Allah. Ya, pada masa Nuh itu kejahatan di manusia di muka bumi itu semakin besar dan lebih kecenderungan hatinya melakukan kejahatan ya. Nah, karena Tuhan sangat marah dan berencana untuk menghukum manusia dengan mendatangkan air bah ke bumi. Tetapi Tuhan ingin menyelamatkan Nuh dan keluarga sebab hidupnya benar serta bergaul dengan Tuhan. Kalau menurut saya Bapak, di mana sini Nuh dia taat, dia bergaul dengan Tuhan, hidupnya benar, itulah merupakan satu kereta dan Nuh telah diselamatkan Tuhan dengan menyuruh untuk membuat satu bahtera supaya dia diselamatkan dari air bah yang melanda bumi. Kalau menurut saya Pak, begitu tokoh yang saya sampaikan. Ya, Juti, apa yang kamu lihat dari Nuh? Karakter apa yang bisa kamu tiru? Masih di mute, Kak. Juti? Ya, maaf Pak. Salah satu kereta yang saya dapat dari Nuh, itu dia hidup benar. Dikatakan dalam pasal 6 ayat 9, Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang seusamanya. Dan kita mengatakan seperti itu. Dan juga yang kedua, Nuh itu bergaul dengan Tuhan. Itu dia mempunyai taat ataupun keimanan dengan Tuhan. Itu merupakan kereta yang saya kagumi, Pak. Ya, ini, Pak. Ya. Gitu Pak ya, Pak. Ya, makasih Juti. Oke, tepuk tangan Juti. Sekarang Nimsi, silakan Nimsi. Nah, kalau saya Pak, saya mengambil kisah